pegunungan, saya kembali bertemu dengan terik pesisir utara Bali. Di sini tersimpan cerita tentang garam Tejakula, garam tradisional dari Buleleng yang unik pembuatannya. Jadi tanah ini adalah tanah yang sudah disiram dengan air laut. Nah, bisa kering seperti ini itu tergantung dengan matahari. Kalau masih basah itu contohnya seperti ini. Nanti kalau sudah mulai agak kering akan digaruk dulu, baru kalau sudah kering total seperti ini akan diangkat ke dalam tinjung dan dilanjutkan ke proses berikutnya. Di sini matahari bukan cuma teman, tapi juga rekan kerja utama para petani garam. Soalnya kalau cuaca kurang bersahabat, pembuatan garam bisa ikut terhambat atau bahkan gagal. Kebayangkan tanah keringnya udah full garam, malah kehujanan. Jadi tanah-tanah yang sudah dikumpulkan dalam tinjung ini sebentar lagi akan diinjak-injak, kemudian diberikan air laut lagi supaya nanti bisa menyaring dan ditampung ke dalam bak yang ada di sini. Ini menyaringnya pakai apa aja di dalam, Bu? Batu, pasir, daun-daunan ada? Batu dan pasir saja? Tempurung? Ini nih bagian yang paling saya suka. Di dalam tinjung, tanah yang terkumpul harus dipadatkan sebelum disiram air laut kembali. Caranya, ya dengan diinjak-injak kayak gini. Jadi yang saya lakukan bersama Ibu sekarang ini adalah salah satu step penting dalam pembuatan garam dengan cara tradisional ini. Jadi ini kita injak-injak, fungsinya supaya tanahnya padat dan nanti hasil air tetesannya itu bening dan tidak kotor. Secara teori sih saya lagi kerja, tapi secara visual ini lebih mirip orang yang lagi party di pinggir pantai. Tarik sis! Editor kasih musik ya. Oke. Nih, enak banget emang. Meskipun kita bekerja, tapi sama aja kayak olahraga sambil bersenang-senang. Di pinggir pantai, kena angin sepoi-sepoi, kita menari di atas tinjung. Udah turun. Turun. Sudah boleh turun? Sudah. Setelah turun, airnya langsung dituang ke sini, Bu? Iya, ambilin dulu. Oke, saya ikut ya. Wih, tinggi juga nih. Iya. Hai. Sudah padat sekali. Sekarang tinggal kita siram dengan air supaya ini berfungsi sebagai resapan. Jadi nanti tetesannya itu bersih. Iya, Pak. Iya. Nah, kalau masyarakat zaman dahulu buat mengambil air itu menggunakan daun lontar. Tapi sering berjalannya waktu, sekarang sudah mulai modern, ini menggunakan aluminium, tapi bentuknya masih dibuat serupa dengan daun lontar yang zaman dulu. Kalau tadi udah asyik joget di atas tinjung, sekarang kerja berat sesungguhnya. Yaps, saya mau kuras air laut dulu ya. Semangat ya, Pak. Diketawain. Lewatnya atas sini, Bu. Di sini. Ya. Ini sambil stand keseimbangan juga nih. Ntar nyangkut di belakang badan. Ribet ya, Bu, kalau masih baru. Ya. Sia-sia deh satunya. Oke, terima kasih, Bu. Satu ember mungkin terasa ringan, 2 ember masih aman. Tapi kan kalau diulang terus di bawah matahari pesisir, ceritanya jadi berbeda. Kalau bukan karena lihat semangat si bapak, saya kayaknya bakal nyerah duluan. Sampai berapa kali bolak-balik, Pak, isi airnya? Banyak ya? Sampai penuh? Semangat! Sebelum tinjung terisi penuh air laut, saya masih harus bolak-balik ambil air di laut. Airnya sudah penuh, sekarang
tinggal ditunggu sampai menetes habis, biasanya besok pagi baru selesai. Nah ini samping-sampingnya kita tambahin tanah lagi supaya airnya nggak sampai bocor keluar kalau kena angin. Kalau cuaca cerah dan terik, biasanya butuh waktu setengah hari sampai air garam ditinjung habis dan berpindah ke wadah penampungan. Nah, ini dia proses jadi garamnya setelah diteteskan dari tinjung. Setelah itu dijemur di sini selama kurang lebih 3 hari. Hasilnya jadi seperti ini nih. Nah, ini memang airnya nggak bisa kering total ya, jadi dipanen seperti ini adanya. Dan ini kalau dilihat masih kasar sekali, beda dengan yang kita lihat di toko-toko karena proses penghalusannya dan dimasaknya lagi itu bukan di sini. Jadi petani di sini menjualnya seperti ini. Penjemuran selama 3 hari akan mengubah air jadi kristal-kristal garam. Pada tahapan ini, tantangan terbesarnya tetap sama. Kalau sampai hujan dan kebasahan, petani garam bisa gagal panen. Kayak gini udah langsung dijual ya Pak? Bisa dimakan Pak? Bisa, enak. Bisa, enak. Garam langsung dari laut ini masih alami banget, belum ada proses kimianya macam-macam. Rasanya asin karena memang ini garam. Boleh Pak dikumpulin aja. Proses panjang, tradisional, dan alami jadi nilai tersendiri bagi garam Tejakula dari Desa Les Buleleng. Dari warna sampai segi rasa, jelas terasa beda dan jauh lebih natural. Ini dia hasil jadinya garam dari proses pembuatan garam tradisional atau penguyahan. Ini hasilnya memang sudah cukup putih dan rasa asinnya pun sudah pas, nggak beda jauh sama yang di toko-toko. Jadi kalau kita mau masak menggunakan ini pun sudah cukup banget.